Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semuanya dimanapun berada, jamiah pecinta Al-Quran dan para pemirsa Nurul Qalam yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran supaya kita bisa meneladani kisah-kisah tersebut. Kisah menurut Kamus Besar Indonesia diartikan sebagai cerita tentang kejadian. Kisah ini berasal dari bahasa Arab yang artinya dari bahasa Arab yaitu qissah. Asal katanya qassa yaqussu. Dan pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Nabi Adam alaihissalam adalah bapak pertama, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ada pendapat yang menyatakan bahwasanya ada makhluk sebelum Nabi Adam alaihissalam. Namun yang jelas manusia yang diciptakan oleh Allah pertama kali adalah Nabi Adam alaihissalam. Adapun kisah Nabi Adam alaihissalam ini terdapat di beberapa surat di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu di dalam surat Al-Baqarah, di dalam surat Al-A'raf, di dalam surat Al-Isra, di dalam surat An-Nisa, di dalam surat Shad, di dalam surat Al-Kahfi, dan di dalam surat Al-Hijr. Dan berhubung kesempatan kita tidak batas, jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tidak semuanya, hanya beberapa saja yang kita bahas. Yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sampai ayat 38. Bagi yang pegang Al-Quran, boleh kita buka Al-Quran kita dan kita baca bersama-sama surat Al-Baqarah ayat 30 sampai ayat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 30-38 ini menceritakan tentang penciptaan khalifah di bumi. Rencana Allah untuk menciptakan khalifah di bumi. Khalifah ini ada beberapa makna. Ada yang memaknai sebagai pemimpin, ada yang memaknai sebagai pemelihara, dan lain-lain. Memang bahasa Arab itu luas sekali. Satu kata namun bisa diartikan dengan berbeda-beda sesuai dengan konteksnya. Nabi Adam lalu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan segala potensi yang dimilikinya. Setelah Nabi Adam diciptakan, Allah berikan segala potensi, Allah berikan pengetahuan untuk pemeliharaan di bumi ini yang bermanfaat untuk bumi ini. Allah ciptakan pula yaitu pasangannya, yaitu Ibunda Siti Hawa. Sebenarnya di dalam Al-Quran tidak ada nama Hawa. Lalu dari mana kita bisa mengetahui nama Hawa ini? Para mufassir mengetahui nama istri Nabi Adam itu adalah Hawa adalah dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu dari kitab Injil dan kitab-kitab sebelumnya. Karena memang dalam Al-Quran tidak disebutkan bahwa istri Nabi Adam itu adalah namanya Hawa. Dan kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu adalah mutlak, tidak bisa dirubah-rubah. Bahkan tidak ada siapapun yang bisa menambahkan atau mengurangi Al-Quran karena penjagaannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Namun penafsiran Al-Quran ini bisa berubah-ubah, bahkan bisa berpengaruh sesuai dengan latar belakang sang mufassir itu sendiri. Maka sering kita ketemui sekarang antara tafsir klasik, tafsir pada zaman klasik, zaman dahulu dengan tafsir kontemporer yang ada sekarang pada zaman modern ini ada beberapa yang berbeda karena disesuaikan dengan konteks zaman yang memang sudah berubah. Baik, surat Al-Baqarah ayat 30-38 yaitu tentang penciptaan khalifah di bumi. Rencana Allah untuk menciptakan khalifah di bumi ini. Makna khalifah itu tidak hanya sebagai pemimpin. Makna khalifah juga bisa sebagai pemelihara di bumi. Lalu Allah ceritakan pula setelah Nabi Adam diciptakan, Allah ciptakan pasangannya yaitu Ibunda Siti Hawa min jinsin wahid. Nah, ini juga ada perbedaan dalam penafsirannya. Kalau menurut ulama klasik, min jinsin wahid itu adalah dari sebagian tubuh Nabi Adam yang sebagaimana kita ketahui itu dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam. Namun di dalam tafsir kontemporer yaitu contohnya seperti tafsir Al-Manar karya Rashid Ridho itu berbeda dalam memaknai min jinsin wahid. Jadi min jinsin wahid itu adalah dari jenis yang satu, yaitu dari bahan yang satu gitu, bukan dari Nabi Adam alaihissalam, itu menurut beliau. Setelah itu diciptakannya Ibunda Hawa dan diizinkanlah keduanya untuk tinggal di surga, menikmati segala apa yang ada di surga. Semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mulai sandang, pangan, dan segala apapun kebutuhan Nabi Adam dan Siti Hawa dicukupi oleh Allah, diberikan kenikmatan di dalam surga. Namun sudah menjadi rencana Allah untuk kita ambil hikmahnya, untuk sebagai pelajaran kita. Allah berikan rencana Nabi Adam dilarang untuk mendekati sebuah pohon yaitu buah khuldi. Dilarang mendekati buah khuldi dan akhirnya Nabi Adam tergoda. Ada beberapa yang memaknai bahwasanya Nabi Adam di sini tergoda karena bujuk rayu Ibunda Siti Hawa. Namun pada kenyataannya setelah kita baca lagi, ternyata di situ ada
potensi dari keduanya untuk melakukan larangan Allah ini. Jadi bukan karena kesalahan perempuan yang mempengaruhi Nabi Adam untuk melakukan sebuah kesalahan, namun ada potensi dari keduanya untuk melanggar larangan Allah ini. Karena memang setan sudah bersumpah sebagaimana dalam surat Shad ayat 71 sampai 85. Di situ iblis bersumpah bahwasanya dia akan menggoda kepada manusia hingga akhir zaman nanti, menggoda dari depan, dari samping, dari belakang. Karena iblis dengan sifat sombongnya, dia tidak saat itu ketika diciptakannya Nabi Adam, iblis malaikat diperintahkan untuk bersujud, malaikat menuruti perintah Allah. Malaikat taat kepada Allah, namun iblis tidak mau taat kepada Allah dan akhirnya dikeluarkan dari surga, dicabut kenikmatannya, dan iblis bersumpah akan menggoda manusia hingga akhir. Itu terdapat dalam surat Shad ayat 71 sampai ayat 85. Setelah itu Nabi Adam dan Siti Hawa tinggal di surga sampai akhirnya memakan buah khuldi, dan setelah itu Allah putus segala nikmatnya, yang tadinya dijamin segala sandang, segala pangan, segala kenikmatan Allah jamin. Dan di sini sebenarnya kita bisa mengambil hikmah ya. Ketika kita menjadi orang yang taat, ketika kita mau mematuhi segala perintah Allah, maka jangan khawatir dengan rezeki kita. Semuanya akan Allah jamin. Namun ketika kita melanggar perintah itu, ketika kita tidak mau mengikuti segala perintah Allah, maka Allah lepaskan semua kenikmatan itu. Dan begitupun dengan Nabi Adam, diberikan hukuman, yaitu dengan diturunkannya ke bumi dan dicabut segala nikmatnya, sehingga Nabi Adam harus bersusah payah sendiri untuk mencukupi segala sandang dan segala pangan, kebutuhan kehidupannya itu. Lalu ada pertanyaan di sini, apakah kisah Nabi Adam ini nyata atau hanyalah sebuah simbol? Menurut Rashid Ridho dalam tafsir Al-Manar, Rashid Ridho ini adalah seorang mufti di Mesir, yang mengarang. Sebenarnya bukan beliau yang mengarang tafsir ini, tapi beliau menyampaikan sebuah tafsir, lalu tafsir itu dibukukan oleh muridnya, yaitu Muhammad Abduh, dan dijadikan sebuah tafsir yang disebut tafsir Al-Manar. Baik, menurut Rashid Ridho bahwasanya surat Al-Baqarah yang menyatakan rencananya akan menciptakan khalifah di bumi yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 itu mengandung arti bahwasanya bumi ini sudah siap untuk dihuni setelah sekian lama berproses. Lalu bumi ini membutuhkan seorang khalifah dan diciptakanlah Nabi Adam alaihissalam. Lalu Allah mengajarkan kepada Adam tentang nama-nama. Nah, ini menunjukkan potensi yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Jadi manusia ini mempunyai potensi, mempunyai kecerdasan, mempunyai kemampuan, pengetahuan tentang segala sesuatu, ilmu bumi, tentang segala sesuatu yang ada di bumi ini, dan memanfaatkannya, dan bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran bumi, untuk kesejahteraan di buminya Allah ini. Itu menurut Rashid Ridho. Lalu apa hikmah yang bisa kita petik dari kisah Nabi Adam alaihissalam, terutama dari surat Al-Baqarah ayat 30 sampai ayat 37 sampai ayat 38. Apa hikmah yang bisa kita petik? Hikmah yang bisa kita petik yang mana? Yang mana pertama, menurut ini sebagian hikmah ini saya ambil dari bukunya Profesor Quraish Shihab, yaitu yang judulnya Kisah-Kisah dalam Al-Quran. Hikmah yang bisa kita ambil yang pertama yaitu tentang surat Al-Baqarah ayat 30, rencana Allah membuat khalifah. Nah, di situ Allah bukan bermusyawarah dengan malaikat. Di situ Allah tidak berdiskusi dengan malaikat menurut Profesor Quraish Shihab. Namun
Allah ingin menjelaskan kedudukan manusia di bumi dan dengan segala potensinya, yang mana tugas dari manusia itu berbeda dengan tugasnya malaikat. Lalu hikmah yang kedua yang bisa kita ambil adalah mengapa Allah mampirkan dulu Nabi Adam ke surga. Surat Toha ayat 117 sampai 118 menceritakan apa hikmah dari itu, yaitu supaya Nabi Adam mempunyai gambaran surga dan dia ada motivasi kembali lagi untuk meraih surga. Contoh, ibarat kita sedang berada di kehidupan nyata yang sekarang. Ketika kita tidak merasakan, ketika kita tidak mengetahui nikmatnya naik mobil, manfaatnya naik mobil, maka kita tidak akan mempunyai keinginan untuk memiliki mobil itu. Atau contoh, ketika kita tidak merasakan enaknya ketika kita mempunyai rumah mewah, atau bayangan ketika kita tidak ada bayangan rumah mewah, maka kita tidak akan memiliki keinginan untuk mempunyai rumah. Jangankan rumah mewah, yang penting rumah itu beratap, tidak kehujanan, intinya kemanfaatan dari rumah itu, maka kita tidak akan ada keinginan untuk memiliki rumah sendiri. Dan hal-hal lainnya yang mana ketika kita tidak memiliki bayangan tentang kenikmatan itu, maka kita tidak akan punya motivasi untuk memiliki itu. Karena sekarang bulan Ramadan, ketika kita tidak tahu apa sih keistimewaan di bulan Ramadan ini, apa kemuliaan di bulan Ramadan ini, apa pahala yang bisa kita dapatkan ketika kita beribadah, ketika berpuasa di bulan Ramadan ini, maka kita tidak akan ada motivasi untuk beribadah, untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan ini. Seperti dalam bersedekah, ketika kita tidak mengetahui apa hikmah, apa manfaat dari bersedekah, ketika kita tidak mempunyai bayangan dari pahala tersebut, ketika kita tidak tahu apa manfaatnya, maka kita tidak akan ada motivasi untuk bersedekah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah itu seperti halnya sebuah biji, yang mana biji itu akan tumbuh menjadi 7 cabang. Lalu dari 7 cabang itu akan masing-masing akan tumbuh menjadi 100 cabang, sehingga orang yang mengeluarkan sedekah 1, maka Allah akan balas menjadi 700 gantinya. Dan bisa jadi ketika kita bersedekah dengan tulus, ketika bersedekah dengan ikhlas, maka Allah akan lebihkan balasan dari apa yang sudah kita keluarkan. Nah, ketika kita berimani, kita percaya dengan ayat ini, maka ini akan menjadi motivasi kita untuk bersedekah di jalan Allah. Nah, begitu pula, itulah gambaran kenapa Allah mampirkan dulu Nabi Adam ke surga. Ketika Allah mempunyai rencana, Allah menciptakan khalifah di bumi, kenapa nggak langsung saja Allah turunkan Nabi Adam ke bumi? Mengapa harus melewati liku-liku, harus memakan buah khuldi dan lain-lain, sehingga Allah baru turunkan Nabi Adam ke bumi? Ketika Allah sudah mempunyai rencana, kenapa nggak langsung saja Allah turunkan Nabi Adam ini ke bumi? Kenapa Allah masih mampirkan dulu di surga? Nah, itulah hikmahnya yang bisa kita petik, yaitu supaya Nabi Adam ini mempunyai gambaran nikmat di dalam surga, sehingga Nabi Adam tahu, sehingga Nabi Adam mempunyai motivasi untuk beribadah kepada Allah. Dan ketika Nabi Adam ini dibuat menyesal karena setelah memakan buah khuldi, ini Nabi Adam kan merasa menyesal karena sudah tidak mentaati perintahnya Allah. Nah, di situ Allah ciptakan rasa menyesal, karena dengan menyesal orang ini akan beribadah lebih sungguh-sungguh lagi ketika dia sudah mengetahui kesalahannya. Itulah hikmah yang bisa kita ambil. Lalu yang ketiga, hikmah yang bisa kita ambil dari larangan mendekati pohon. Sebenarnya larangan ini bukan hanya sekedar larangan untuk memakannya. Larangan tersebut mengandung sebuah perintah untuk selalu berhati-hati, karena siapa yang mendekati suatu larangan maka dia akan berpotensi untuk melakukan larangan itu. Seperti halnya contoh di dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati zina. Kenapa? Karena kalau kita mendekati zina, maka kita akan berpotensi untuk melakukan itu. Nah, disitulah larangan. Memang Allah menyebutkan larangan dalam Al-Quran itu ada langsung kepada subjeknya, ada yang
larangan untuk mendekatinya. Apabila kita dilarang untuk mendekatinya, maka itu lebih warning bagi kita. Kita harus lebih berhati-hati untuk mendekati larangan itu, karena dengan mendekati saja kita bisa berpotensi untuk melakukannya. Itulah hikmah yang bisa kita ambil. Semoga dengan membaca kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya, kita bisa meneladani kisah dari Nabi Adam alaihissalam ini. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.